أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin. Jamaah rahimahullah, insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Dawa karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Kemarin kita sudah selesai membahas bab mengenai maksiat dan hukumannya. Sekarang insyaallah kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu mengenai tauhid dan syirik. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya dengan kitab-kitabnya dengan misi utama, yaitu mengajarkan tauhid. Bahwa tauhid ini itu adalah tujuan utama diciptakannya manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Aku. Maka ibadah yang Allah minta ini adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Maka ketika Allah mengatakan tauhid itu adalah fondasi agama Islam, adalah amalan yang paling agung, maka ketika tauhid itu ditinggalkan, itu sudah menjadi dosa yang paling besar. Dalam surat Al-Quran ayat 13, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguh syirik itu, mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka orang yang menafsirkan tauhid, yang meninggalkan tauhid, itu sudah melakukan dosa yang paling besar. Saking besarnya dosanya, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang musyrik ini, serta menjadikan darah mereka haram. Maka dalam surat An-Nisa ayat 8 Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka yang maksud bahwa Allah itu tidak mengampuni dosa syirik adalah ketika orang itu meninggal dalam keadaan syirik, meninggal sebelum dia itu bersyahadat, maka pasti masuk neraka.
dan nerakanya ini tidak akan keluar dari neraka selama khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Sebaik apapun dia, sebanyak apapun amalnya, kalau tidak bertauhid maka amalnya itu sia-sia. Kita lihat contohnya paman Rasulullah SAW, ya, Abu Thalib itu kurang apa baiknya, kurang apa sayangnya sama Rasulullah, selalu mendukung dakwah beliau, baik dengan dukungan politik, dukungan dana maupun dukungan keluarga, dukungan mental dari keluarganya. Kemana Rasulullah mengeluarkan seluruh kekuatan keluarganya untuk mendukung Rasulullah. Tapi karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, akhirnya masuk neraka. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai ingin mendoakan paman beliau supaya diampuni, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran, tidaklah pantas bagi Rasul untuk memohon ampun kepada orang-orang musyrik walaupun dia itu adalah keluarganya. Maka mengenai syirik ini, orang musyrik itu sering memberikan alasan bahwa saya itu ketika berbuat seperti ini itu bukan menyekutukan Allah, cuma sebagai wasilah, hanya bertawasul kepada Allah. Jadi saya menyembah ini itu bukan untuk menyekutukan Allah, tapi sebagai perantara kepada Allah. Sebagaimana kalau mau ketemu presiden itu kan harus pakai perantara dulu, lewat ajudannya, lewat bawahannya. Gak mungkin kalau orang bisa langsung presiden ketemu langsung tanpa izin, tanpa perantara. Ini logikanya orang musyrik. Makanya seperti ini sudah dijawab. Maka logika ini logika yang tidak tepat, karena Allah sendiri sudah membantahnya di surat Al-Baqarah ayat 188. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya mengenaiku, maka aku ini dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'ani, maka aku mengabulkan doa jika mereka berdoa kepada. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat, tidak butuh wasilah. Kalau kalian langsung mau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah itu akan langsung kabulkan. Tidak butuh wasilah, tidak butuh Maka dari jenis kesyirikannya, syirik itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah. Jadi penyembahan kepada Tuhan, terus nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dan perbuatannya. Yang kedua, syirik yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang satu berkaitan dengan penyembahan, yang kedua berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Maka syirik yang pertama, syirik yang berkaitan dengan Allah secara langsung, itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah syirik taktil atau peniadaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau syirik ini adalah tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Jadi meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kesyirikan Fir'aun. Tak kala ia berkata seperti yang disebutkan dalam Al-Quran,
Wa ma rabbul alamin, siapakah Rabb semesta alam itu? Bahkan Fir'aun pernah berkata kepada Haman, ya, wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat ilah Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Nah, di sini Fir'aun itu mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Dalam surat An-Nisa, ya, Fir'aun berkata, wa ana rabbukumul a'la, bahwa akulah Tuhan yang paling tinggi. Itu pengakuan Fir'aun. Maka ciri dari syirik ta'til ini atau penafikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menafikan yang diciptakan dari pencipta dan pembuatnya. Kemudian atau yang kedua, menafikan meniadakan pencipta dari kesempurnaannya yang suci. Contohnya, atau meniadakan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Misalnya dia itu meyakini Allah, tapi dikatakan Allah itu capek, ya, menyematkan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah, atau meniadakan sifat-sifat Allah. Misalnya dikatakan Allah itu tidak adil, ya, Allah itu tidak abadi, Allah itu ada permulaannya, ada awalannya, dan sebagainya. Atau yang ketiga, menafikan muamalah dengan Allah, yaitu mengingkari perkara-perkara yang wajib. Jadi dia itu tidak mengingkari Allah, tapi mengingkari syariatnya. Dia percaya Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Allah itu menurunkan syariat. Maka dari sinilah contoh misalnya muncul syirik, yaitu sekte Wahdatul Wujud, Manunggalin Kawula Gusti, yang berkeyakinan bahwa aku itu Tuhan, Tuhan itu aku. Dia berkata bahwa Allah dan makhluk itu menjadi satu. Kemudian contoh kesyirikan yang lain ada orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka yang meyakini bahwa alam semesta ini abadi, tidak ada awalannya, atau alam ini tercipta dari ketiadaan, tidak ada zat yang menciptakannya. Ini orang-orang ateis. Atau orang agnostik. Orang agnostik itu dia itu percaya Tuhan, ya, meyakini ada zat yang menciptakan, tapi tidak percaya agama, tidak meyakini syariat Allah. Mereka mengatakan Tuhan itu saking tingginya, saking maha besarnya, itu tidak punya waktu, gitu, tidak punya minat untuk mengurus kita itu yang kita yang kecil-kecil ini. Ibarat kata kan, kalau kita itu kan kalau dibandingkan dengan alam semesta itu jauh kecil, sangat kecil sekali, ya, dibandingkan dengan tata surya, dengan galaksi, kemudian dibandingkan dengan seluruh alam semesta itu sangat kecil sekali. Nah, Allah itu kan yang punya mengurus seluruh alam semesta, kok bahasanya mereka itu sempet-sempetnya mengurus kita yang kecil ini. Itu kan argumentasi orang agnostik. Maka saya sendiri tetap argumentasi yang besar juga. Kalau itu mereka meyakini Tuhan, tetapi karena tidak meyakini syariat besar, termasuk dalam orang-orang yang syirik. Dan yang kedua, ya, tadi kan syirik yang pertama itu menafikan atau mengingkari adanya Allah. Maka syirik yang kedua, dia itu meyakini Allah, tapi menjadikan ilah atau Tuhan lain, kesembahan yang lain selain Allah Ta'ala.
jadi dia mengatakan Allah itu memang Tuhan, Allah itu harus disembah, ada syariat yang harus diikuti. Tapi dia menambah oknum lain, zat yang lain untuk disembah. Contohnya apa? Orang-orang Nasrani. Ya, dia menjadikan Nabi Isa dan Ruh Kudus sebagai Tuhan. Jadi Tuhannya Tuhan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Atau orang-orang musyrik juga yang menyembah berhala selain Allah Ta'ala. Karena orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengingkari adanya Allah. Mereka percaya Allah itu yang menciptakan. Ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah Ta'ala. Tahu bahwa Allah itu yang paling tinggi. Cuma ya kan tadi dengan alasan pengen takarrub kepada Allah, pengen ada wasilah kepada Allah, mereka menjadikan sesembahan yang lainnya. Maka seperti ini juga termasuk syirik kepada Allah. Apapun yang dijadikan tandingan kepada Allah, ya. Baik itu berhala, bahkan para nabi, para malaikat, ataupun orang-orang soleh, itu tidak boleh diibadahi. Maka yang mesti diibadahi ini ya berdoa kepada mereka, memohon kepada mereka. Itu termasuk perbuatan syirik. Contohnya apa kalau sekarang ya orang-orang yang ahli kubur, ahli kubur maksudnya suka ziarah ke kuburan wali, kuburan orang-orang soleh, kemudian minta pangsit, minta doa. Ketika berdoa, memohonnya bukan kepada Allah, malah kepada penghuni kubur. Bukannya ya Allah, semoga saya bisa lulus, ya Allah, semoga saya bisa sukses. Tapi gimana namanya? Wahai Mbah Wali, Mbah Kiai, minta tolong bantu saya untuk lulus, atau minta tolong supaya usaha saya sukses. Jadi mintanya kepada wali atau bahkan kepada Nabi yang ziarah ke makam Nabi. Ketika berdoa bukannya doa kepada Allah, maka malah minta kepada Nabi. Maka yang seperti ini itu termasuk syirik. Syirik yang menetapkan ilah selain Allah. Dan syirik-syirik seperti ini itu kalau tidak bertaubat, kalau sampai nanti belum bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Maka itu menjadi tiket langsung untuk masuk ke dalam Allah. Marilah kita jaga diri kita supaya terhindar dari perbuatan syirik ini. Kalau misalnya kok sempat tergoda, sempat kelewatan, ya segala bertaubat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai syirik dalam ibadah. Walaupun syirik ini itu syirik yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi termasuk dalam dosa yang besar. Apa yang ada jika kesempatan pada datangnya yang berorganisasi dan hanya mohon maaf sebesar-besarnya, dan tidak ada kebenaran dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wal hidayah, wa yusrur masalul khairat, subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صدق الله العظيم.